Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, bagaimana umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka sudah terkeropos keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang mereka itu sudah hilang takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita temui di zaman ini berapa banyak kezaliman demi kezaliman, berapa banyak kemunafikan demi kemunafikan, berapa banyak kemaksiatan demi kemaksiatan, berapa banyak daripada penyelewengan daripada ajaran dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain penyakit utama di dalam diri mereka semuanya adalah kurangnya takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan menggapai maqam aulia, maqam salihin, maqam al-arifin, maqam al-qutbiyin. Tidak ada lain, mereka akan mendapatkan maqam yang tinggi semacam seperti itu. Tidak ada lain kalau misalnya apabila ada di dalam diri mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat yang sangat istimewa. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arullah, beliau itu mengatakan sesungguhnya di dalam sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam sifat ini Allah kumpulkan tentang beberapa hal. Apa yang Allah kumpulkan? Yang Allah kumpulkan itu yaitu yang pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berapa banyak orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu langsung mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan maqam yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendapatkan hidayat, mendapatkan rahmat, mendapatkan ilmu, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan bahwasanya ada salah seorang pemuda yang takwa kepada Allah, yang ahli ibadah, yang selalu di masa hidupnya selalu gemar ke masjid. Sehingga pada suatu saat pemuda ini di tengah-tengah kehidupannya diuji oleh seorang wanita. Seorang wanita ini menggodahnya, mengujinya, menarik perhatiannya, sampai-sampai seorang wanita ini menyeret dia untuk pergi ke suatu tempat yang mana dia dengan seorang wanita itu hanya berdua saja. Sehingga dirayuhnya, digodahnya segala macam dari seorang wanita ini kepada lelaki yang ahli ibadah dan ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu gemar ke masjid. Sehingga ketika di tengah-tengah digoda, maka seorang lelaki yang ahli takwa, ahli ibadah, dia hubungannya kuat dengan Allah, maka dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia itu sampai terpingsan. Sehingga ketika wanita itu melihat seorang lelaki ini pingsan di tengah-tengah dia itu menggodahnya, maka seorang lelaki ini dikeluarkan dari rumahnya, digeletakkan di depan rumahnya. Kemudian abahnya ini melihat anaknya itu di depan rumah itu terdampar kelepak, pingsan. Sehingga apa? Sehingga abahnya itu membawanya ke rumahnya. Ketika ke rumahnya sadar seorang lelaki ini. Ketika sadar, pada saat itu wajahnya itu terlihat sangat pucat dan sangat gemetar dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia itu sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia itu sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimandihkan, disolatkan, dikafani,
begitu pula diantarkan seorang jenazah ini yang ahli ibadah ini menuju ke dalam kuburan. Maka dan itu ada di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arallah. Ada di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau itu mengetahui tentang kejadian tersebut. Maka setelah dikuburkan seorang lelaki yang ahli ibadah tadi, yang digoda dengan seorang wanita, kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab menundukkan kepalanya seraya mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, yang artinya adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan 2 surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau itu telah mengatakan seperti itu, maka terdengar bunyi dari dalam kuburan itu seraya mengatakan, qad a'tani hima ya Umar, a'tani ridha wa fugur ridha. Wahai Umar, aku ini telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 2 hal tersebut, 2 surganya Allah, keridhaan Allah, dan di atas keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang pemuda mendapatkan martabat yang tinggi ini tidak ada lain, cuma 1 hal yang ada di dalam diri dia, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para habaib, para salafun salih, para Thariqatul Alawiyah, thariqahnya mereka mendidik anak-anak mereka, salah satunya itu menancapkan di dalam diri mereka adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sifatnya daripada kakek-kakek mereka, bahkan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad ini adalah seorang yang sangat takut kepada Allah, seorang yang sangat beliau itu merasakan bagaimana wibawanya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai beliau itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, sedangkan beliau itu adalah orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hasya wa galla, beliau itu melakukan maksiat kepada Allah. Yang hasya wa galla, beliau itu di akhir umurnya mati dalam keadaan su'il khatimah wal iyadu billahi min dzalik. Tapi lihat bagaimana di dalam diri Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu memiliki suri tauladan yang sangat sempurna. Beliau itu mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati seorang hamba, maka tetapkanlah hati seorang hamba ini dalam istiqomah di dalam ajaranmu, yaitu ajaran agama Islam. Rasulullah pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal beliau memiliki maqam yang sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para sahabat Nabi Muhammad ini tanya kepada Rasulullah, wa takhafu ya Rasulullah, dan engkau pun takut wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yughallibuhu kaifa yasha. Maka tidak ada sepuluh di antara kita yang kita itu aman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena hati kita semuanya ini di antara kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah merubah hati seorang hamba sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan sekeinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita hamba yang tidak memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah, yang tidak memiliki daripada hal yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya Allah, bagaimana kita tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau itu pernah suatu saat ketika mengingat daripada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, beliau itu menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi-jadinya. Sehingga Rasulullah itu ketika melihat istri beliau Sayyidatuna Aisyah menangis dalam keadaan seperti itu, menanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wa ma baqaita ya Aisyah, apa yang membuatmu menangis wahai Sayyidatuna Aisyah? Maka Sayyidatuna Aisyah bukan menjawab Rasulullah, tapi berbalik tanya kepada Rasulullah, atadkuruna ahdikum yaumal qiyamah ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu nanti di yaumil qiyamah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, adapun di dalam 3 hal ini, maka seseorang itu tidak akan ingat dengan satu yang sama lainnya.
Maka Rasulullah pun mengatakan, maka tempat yang pertama ketika seorang itu ada di mizan, maka seorang itu tidak akan ingat satu dengan satu yang lainnya sampai dia mengetahui apakah timbangannya itu lebih berat atau lebih ringan daripada kebaikan-kebaikannya atau kejelekan-kejelekannya. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, ketika seorang itu di sirat, maka dia itu tidak akan ingat dengan keluarganya satu sama lain sampai dia mengetahui dia itu bisa melewati sirat tersebut atau tidak. Dan yang terakhir, ketika lembaran-lembaran itu diterbangkan dan akan disampaikan kepadanya, maka dia itu tidak akan ingat satu sama lainnya sampai dia itu mengetahui apakah lembaran-lembaran itu sampai kepada dia ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya. Ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana nanti keadaannya di yaumil qiyamah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika mereka itu lagi di depan rumah Rasulullah SAW, mereka bercanda tawa, mereka berbahagia, mereka bersenang-senang dan lain sebagainya, sampai-sampai Nabi Muhammad melihat mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilah." Wahai sahabatku, kalau seandainya kalian mengetahui tentang apa yang aku ketahui nanti di akhirat, maka demi Allah sungguh engkau akan menangis sebanyak-banyaknya dan engkau akan tidak tertawa selama-lamanya kalau seandainya mengetahui. Sehingga di dalam sebuah riwayat Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau itu mengatakan, meriwayatkan bahwasanya tidak terlihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW menangis ketika Nabi Muhammad itu mengatakan seperti itu sampai akhir hayat mereka. Oleh karenanya, sebab daripada takutnya mereka kepada Allah, sampai-sampai Allah firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka mendapatkan ridho dari Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Karena kenapa? Karena satu hal di dalam diri mereka, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya ditancapkan di dalam diri kita sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sifat takut ini adalah sifat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan dikaruni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua dikarunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh dari kemaksiatannya, yang jauh dari kemurkahannya, yang jauh dari hal yang tidak diridainya, sehingga kita semua mendapatkan ridha dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.